Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Saya akan ke Dr. Ali. Dr. Ali, ada istilah yang namanya burnout syndrome. Angkanya sampai dengan 83% hasil dari penelitian teman-teman begitu ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Bagaimana kita melihat data ini? Apakah ini sangat mengkhawatirkan kemudian terkait kesehatan mental para nakes kita saat ini gitu. Dan apa nanti implikasinya terhadap pelayanan COVID-19 selama 1 tahun ke depan? Range yang kami dapatkan mengenai burnout ini pun sangat bervariasi sebetulnya Pak Imam. Variasi ini sangat bergantung dari densitas populasi tempat seorang nakes bekerja dan juga seberapa intens waktu yang di-spend oleh seorang nakes selama 1 minggu untuk bekerja di instansi tersebut. Begitu. Dari temuan kami di tim penelitian FKUI dan ID, kami melakukan survei pada 7.900 responden dan kita dapatkan angka burnout sebesar 25%. Sekarang kita masuk ke dalam interpretasi, angka 25%, 80%, seberbahaya apa sih sebetulnya? Kalau kita bandingkan dengan angka global, kejadian burnout ini berkisar pada angka 25% sampai dengan 60% Oke. selama COVID-19 untuk nakes. Begitu. Kejadian burnout ini berkaitan dengan 4 kali lipat lebih mungkin untuk terjadi malpraktik, 2 kali lipat lebih mungkin pada nakes untuk bisa mengalami depresi. Jadi masalah burnout ini kaitannya tidak hanya dengan pasien saja. Ya. Dampak buruk dari burnout ini bisa terjadi pada nakesnya sendiri dan juga bisa berdampak buruk bagi pasiennya. Begitu. Jadi kalau kita lihat secara angka saja, 25-80% memang sebuah range yang sangat lebar. Cuman dengan 25% saja, itu dampaknya luar biasa negatif, baik untuk nakes dan juga untuk pasien. Begitu, Imam. Baik. Kemudian kan kalau kita lihat tadi Pak Arifin sudah menjelaskan bagaimana di rumah sakit darurat ada wadah untuk konseling gitu ya bagi tenaga kesehatan gitu. Bagaimana kemudian yang harus mereka lakukan agar mengetahui kondisi kesehatan mental para nakes yang sedang bekerja di sana? Apakah harus menggunakan kuesioner? Karena tadi ada beberapa dimensi yang harus kita ukur, ada tiga dimensi tersebut gitu. Atau adakah cara mudah gitu ya untuk kita mengetahui kadar burnout seseorang atau tenaga kesehatan yang sedang bertugas? Baik, Pak Imam. Jadi kalau dari beberapa penelitian, memang kita punya 2 pendekatan untuk bisa mengatasi burnout ini. Pendekatan pertama adalah pendekatan secara organisasi, yaitu kita intervensi dari instansinya. Pendekatan kedua adalah pendekatan individual. Jadi masing-masing individu harus mengetahui kadar kerja mereka dan kadar kejenuhan mereka. Melalui pendekatan instansi, sangat baik sekali yang sudah dilakukan oleh Dr. Arifin, yaitu menyediakan satu sarana untuk para nakes supaya bisa dalam tanda kutip bercerita jika mereka mengalami kendala. Dan di situ juga sudah dilakukan pendekatan-pendekatan atau langkah-langkah mitigasi lainnya untuk melakukan refreshing dan lain sebagainya. Cuman apa yang penting dilakukan juga adalah agar para nakes bisa mengenali apakah mereka saat ini sedang burn out atau tidak burn out. Jadi kalau dari beberapa benchmark dari penelitian di luar negeri, yang mereka lakukan pendekatan individual ini dengan cara simposium salah satunya Pak Imam. Jadi di simposium itu dikenalkan ciri-ciri burnout seperti apa dan bagaimana mengenali burnout pada diri sendiri. Oke, jadi dijelaskan gejalanya, kemudian bisa menganalisa, dan dari situlah baru diambil tindakan. Nah, saya mau ke Dr. Arifin. Ketika menemukan nih, Dr. Arifin, bahwa ada atau laporan lah tenaga kesehatan merasa bahwa saya lebih emosional, saya merasa kesehatan mental saya tidak baik gitu. Apa toleransi kemudian diberikan kepada yang bersangkutan? Apakah dikurangi jadwal untuk melakukan kegiatan begitu, pengawasan gitu, atau justru tadi gitu diistirahatkan sejenak sampai batas waktu tertentu? Baik, Mas. Jadi di sini kita tim dibagi unit-unit kecil ya. Jadi masing-masing punya kepala tim atau katim di sini saya taruh memang di sini ada militer kepala timnya atau dari Polri. Jadi di sini perlu untuk mengendalikan secara ketat, artinya change of command-nya jelas. Jadi saya di lapangan memberi instruksi ke kepala tim itu, tentunya mereka harus memahami karena setiap mau naik jaga mereka selalu briefing dan selalu memonitor apapun yang terjadi pada anggotanya. Dan itu wajib dilaporkan.
Jadi bahkan sebelum naik jaga mereka memakai APD, kemudian berdoa bersama dan melakukan yel-yel dengan semangat. Kemudian ada masalah apa, keluhan apapun disampaikan di situ. Sehingga itu unit yang terkecil, di mana kepala tim itu akan memahami betul siapa anggota-anggotanya, sifat-sifatnya, kemudian gejolak-gejolak psikisnya, itu yang akan disampaikan ke kita. Kemudian ada konseling khusus, ada kita ruangan konseling juga ada, tim psikologi gabungan itu dari sipil dan TNI juga, hingga bisa teratasi secara dini. Baik, saya harus jeda dulu, Bapak-Bapak. Ya. Nanti saya akan ke Dr. Adib untuk bagaimana sikap kita sebagai di hari pemerintah dan juga masyarakat gitu ya, untuk sama-sama menjaga kesehatan mental para nakes kita. Jangan kita selalu bicara soal kesehatan mental masyarakat, tapi dibalik begitu ya, bagaimana masyarakat bisa membantu menjaga kesehatan nakes saat mereka sedang berada di lingkungan. Kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sudut Pandang.